Shalom kepada Ibu Bapak Guru serta teman-teman yang saya kasihi. Saya Iliana Mesa Guru Singa dari kelas 11 IPA 2. Saya akan membacakan renungan dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Adapun judul atau tema baca kitab suci yaitu mewartakan kabar gembira dalam krisis iman dan identitas. Saya akan memberikan renungan dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti orang itu untuk mengelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudara, takutlah akan Tuhan, hormatilah Raja. Demikianlah firman Tuhan. Injil kita pada hari ini berjudul Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Peringatan bisa dikatakan sebagai memberitahukan, memperingati, mengimbau bahwa kita harus menjadi hamba Allah. Sebelumnya saya ingin bertanya, Kristen, apa itu arti Kristen? Kristen bukan hanya status dan diikuti dengan sukarelawan, tetapi Kristen adalah panggilan untuk mencari terang, menjadi terang, dan hidup dalam terang itu. Begitu juga hamba Allah. Hamba Allah bisa dikatakan sebagai pembantu budak yang taat kepada Tuannya. Kita sebagai hamba Allah juga patuh, taat, dan laksanakan perintah dari Allah. Sebab hidup dan mati kita ada di tangan Allah. Jika kita tidak patuh dan taat serta melaksanakan perintah Allah, maka Tuhan Allah juga tidak akan memakai kita. Tuhan Allah akan membuang kita, sama seperti pembantu atau budak. Tuannya menggunakan dia apabila dia bermanfaat, melaksanakan perintahnya dan menaati semua aturannya. Saudara-saudariku yang terkasih, Kristen mengabdi penuh tanpa sukarelawan. Tetapi Kristen itu adalah panggilan menjadi hamba Allah. Orang yang menjadi hamba Allah akan menjadi pengikut Kristus. Orang yang berani menjadi pengikut Kristus adalah orang yang berani melepaskan keinginan pribadi, keinginan duniawi, melepaskan ego dalam dirinya, dan patuh dan taat seluruhnya kepada Allah. Bukan berarti kita tidak mempedulikan
orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman, serta guru-guru kita. Tetapi kita tetap melaksanakan tugas tanggung jawab kita seperti biasa dengan memprioritaskan Allah dalam kegiatan kita. Karena Allah akan memberikan rencana yang baik bagi kehidupan kita. Kita harus hidup saleh dan hidup dalam kejujuran, atau kita melaksanakan dari buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apabila kita melakukan itu semua, maka kita akan hidup lebih tenang, damai, dan hidup dalam terang. Walaupun banyak orang yang menghina kita, mengecilkan kita, bahkan kita banyak menghadapi masalah yang bertubi-tubi, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan Allah, karena Allah akan memberikan rancangan yang baik bagi kehidupan kita. Kita harus hidup seperti ciri-ciri orang merdeka, bahwa kita hidup dengan bebas dari ikatan iblis, ikatan dosa, bahkan kita bebas dari ikatan hukuman mati. Bukan berarti merdeka kita hidup bebas dengan keinginan selera kita atau keinginan duniawi, tetapi kita hidup memuliakan Allah. Maka kita akan mendapatkan dari buah dari ketaatan itu apabila kita melaksanakan menghormati orang-orang lain dan mengasihi saudara-saudara kita. Artinya, kita tidak perlu merasa yang paling kuat dari orang lain, tetapi tetaplah kita paling rendah hati, taat kepada Tuhan, serta mengasihi saudara-saudara kita, dan patuh menjadi hamba